Sejumlah milisi perlawanan bergantian meluncurkan serangan ke wilayah Israel. Mereka menargetkan pos militer hingga posisi strategis tentara Zionis. Serangan pertama dilakukan perlawanan Islam di Irak pada 26 hingga 27 September 2024 tengah malam. Mereka meluncurkan 3 operasi terhadap sasaran pendudukan di Palestina yang diduduki. 2 operasi menargetkan wilayah Golan Suriah yang diduduki dengan menggunakan drone. Sementara yang lainnya menargetkan sasaran penting di wilayah pendudukan Palestina menggunakan rudal Arahab Motor Cruise. Milisi Houthi dari Yaman juga menembakkan rudal balistik permukaan ke permukaan pada Jumat pagi. Akibat tembakan rudal-rudal tersebut, warga sipil panik hingga berlarian. Namun pertahanan udara Israel disebut berhasil mencegahnya. Peringatan dini dikeluarkan karena adanya kekhawatiran mengenai pecahan peluru yang jatuh akibat intersepsi tersebut. Di hari yang sama, perlawanan Hizbullah juga menargetkan pemukiman Kiryat Ata sebelah timur kota Haifa. Sirine tanda peringatan meraung-raung di sejumlah wilayah. Serangan dilakukan menggunakan rudal Fadi-1. Di tengah meningkatnya perang antara IDF dengan sejumlah milisi perlawanan, puluhan ribu perusahaan Israel disebut menutup perusahaannya. Perekonomian Israel pun dinilai tengah berada dalam bahaya besar. Dilaporkan perekonomian Israel mengalami penurunan peringkat kredit dan kontraksi tajam dalam produk domestik bruto. Sementara semakin banyak perusahaan dan pekerjaan yang dipindahkan ke luar negeri. Meskipun industri besar berteknologi tinggi dalam perekonomian Israel tetap tangguh, industri konstruksi telah terkena dampak yang parah. Bahkan pertanian juga ikut terdampak dari konflik ini. Menurut data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik pada bulan Juni lalu, menunjukkan adanya penurunan pariwisata lebih dari 75%. Dikutip dari Al-Mayadin, hal ini berujung pada penutupan banyak etalase di jalan-jalan yang selalu ramai di kota tua Yerusalem. Sementara itu, belanja pertahanan setidaknya meningkat 2 kali lipat. Biaya belanja bisa menelan biaya sebesar 67 miliar dolar Amerika Serikat hingga tahun 2025. Pemerintah Israel diharapkan segera sadar akan bahaya perekonomian mereka. تل أبيب ولعت تل أبيب ولعت Kelompok militan dari Yaman Houthi meluncurkan serangan menyasar wilayah Tel Aviv. Akibat serangan itu, belasan warga Israel terluka. Tentara Pendudukan Israel mengakui adanya serangan dari Yaman pada Jumat 27 September 2024 pagi. Kelompok militan Houthi tersebut menembakkan rudal balistiknya ke ibu kota Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, sirine merongrong akibat tembakan tersebut. Suara tanda bahaya bahkan terdengar di pemukiman Gusdan, di dataran pesisir, dan Sharon di utara. Warga yang tengah berada di jalanan langsung sembunyi hingga tiarap. Sementara menurut media Israel ada 3 rudal yang diluncurkan dari Yaman. 17 orang pemukim terluka akibat terkena pecahan proyektil. Sementara aktivitas di Bandara Ben Gurion dihentikan setelah roket ditembakkan ke arah pusat Palestina yang diduduki. Bahkan bandara tersebut ditangguhkan untuk jangka waktu lepas landas dan mendarat. Pertahanan udara pendudukan lantas dikritik lantaran dinilai melemah. Pasukan perlawanan dari Yaman meluncurkan rudal balistik ke kawasan pemukiman pada Jumat 27 September 2024 dini hari. Serangan itu menyebabkan jutaan warga di Tel Aviv ketakutan hingga mencari tempat aman. Sirine terdengar di beberapa daerah dekat Tel Aviv akibat serangan tersebut. Tak dijelaskan berapa jumlah rudal yang diluncurkan perlawanan tersebut. Namun, militer rezim Zionis mengklaim berhasil mencegat 1 rudal. Meski demikian, 2 juta warga Israel kalang kabut akibat serangan Houthi itu. Dikutip dari tribunnews.com, mereka berlarian ke sana kemari mencari tempat perlindungan. Bahkan warga yang berada di jalanan berhenti lalu tiarap di jalan. Media Israel melaporkan hampir 20 warga Israel terluka saat mencari tempat berlindung. Buntut serangan Houthi itu, Bandara Ben Gurion menghentikan sementara operasi mereka. Hal ini terjadi lantaran Yaman disebut meluncurkan rudal yang tak bisa dideteksi oleh radar di luar Israel, sehingga memungkinkan mereka menyerang Tel Aviv kapan saja. Meski demikian, hingga kini pihak dari Yaman belum memberikan pernyataan soal serangan ini.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mendesak agar Israel segera diusir dari Palestina. Desakan ini disampaikan Retno di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat pada Kamis 26 September 2024. Dalam pertemuan itu, Menlu Retno mengutarakan pernyataan tegas soal Palestina dan aksi ilegal Israel di Gaza. Dikutip dari tribunnews.com yang menolak sikap beberapa negara yang mengusulkan menunda penerapan resolusi Majelis Umum PBB, yaitu soal perintah pengakuan terhadap Palestina dengan alasan menunggu waktu yang tepat. Dirinya menegaskan penerapan resolusi Majelis Umum PBB harus segera dilakukan. Pasalnya, apabila resolusi itu tak segera dilakukan, 100.000 orang diyakini akan terbunuh di tangan IDF. Retno lantas menyinggung implementasi resolusi IS 10-24 yang diadopsi Majelis Umum PBB. Agresi militer ilegal Israel di Palestina diminta untuk segera diakhiri. Selanjutnya mengusir Israel dari tanah Palestina hingga menuntut Israel ganti rugi kerusakan di wilayah Palestina. Lebih lanjut dikatakannya perdamaian dunia terancam hancur jika negara anggota PBB ciut keberanian. Pemerintah Indonesia pun mendesak seluruh negara memastikan penerapan resolusi itu benar-benar dilaksanakan. Puluhan roket kembali ditembakkan perlawanan di Lebanon Hizbullah menyasar kawasan pemukiman di Galilea. Imbas serangan brutal tersebut terjadi kebakaran di kota Safed. Menurut klaim juru bicara Hizbullah, mereka menembakkan lebih dari 80 roket ke pemukiman di Galilea atas. Serangan diluncurkan membalas tindakan Zionis di ibu kota Lebanon, Beirut. Salah satu roket menghantam sebuah rumah di pemukiman Rospina dekat Safed. Hal itu menyebabkan kebakaran dan kerusakan properti. Sementara api juga berkobar di perbukitan sesaat setelah rudal-rudal tersebut diluncurkan saat malam hari. Serangan rudal Hizbullah juga membuat sirine terdengar meraung-raung di sejumlah wilayah untuk pertama kalinya sejak 5 tahun terakhir. Diakui Hizbullah, mereka sengaja menargetkan unit elit Angkatan Laut Israel Sayetet 13 di pangkalan Atrit yang terletak di selatan Haifa. Pasalnya unit ini dianggap sebagai salah satu dari 3 pasukan khusus paling penting di antara jajaran IDF yang menjalankan peran penting dalam Perang Gaza. Diketahui serangan intens Hizbullah diluncurkan setelah agen Mossad menyabotase dan meledakkan ribuan pager milik perlawanan. Dalam sehari, perlawanan Hizbullah meluncurkan sejumlah operasi menyasar wilayah Israel. Tindakan ini dilakukan membalas serangan militer rezim Zionis di desa-desa dan warga sipil Lebanon. Hizbullah mengaku pihaknya telah menembakkan 2 putaran salvo rudal ke Tiberias, timur laut Israel. Dikutip dari tribunnews.com, serangan terhadap Tiberias melukai sedikitnya 1 orang. Menurut petugas medis setempat, korban terkena pecahan peluru yang jatuh. Mereka juga menembakkan lebih dari 80 roket ke pemukiman di Galilea atas. Salah satu roket menghantam sebuah rumah di pemukiman Rospina dekat Safed. Hal itu menyebabkan kebakaran dan kerusakan properti. Sementara api juga berkobar di perbukitan sesaat setelah rudal-rudal tersebut diluncurkan saat malam hari. Perlawanan yang didukung Iran ini juga mengaku menargetkan unit elit pangkalan laut Israel Sayetet 13 di pangkalan Atrit yang terletak di selatan Haifa. Pasalnya unit ini dianggap sebagai salah satu dari 3 pasukan khusus paling penting di antara jajaran IDF yang menjalankan peran penting dalam Perang Gaza. Militer Israel dan perlawanan Hizbullah saling tembak pada Jumat 27 September 2024. Kondisi ini terjadi setelah Amerika Serikat dan sekutunya gagal menghentikan bentrokan yang menewaskan lebih dari 700 orang di Lebanon minggu ini. Diketahui rencana gencatan senjata selama 21 hari antara Israel dan Hizbullah batal dilaksanakan. Pasalnya, Menteri Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menolak usulan tersebut. Oleh karenanya, serangan keduanya saat ini intens dilakukan. Sejak Senin 23 September, pesawat tempur Israel telah membombardir benteng Hizbullah di seluruh negeri, bahkan memicu eksodus sekitar 118.000 orang. Pada Jumat 27 September, serangan udara Israel meningkat semalaman. Dikutip dari Al Arabiya, serangan itu bahkan menewaskan 1 keluarga beranggotakan 9 orang di Lebanon Selatan. Beberapa jam kemudian, Hizbullah menembakkan roket balasan ke kota Tiberias di Israel Utara.
Hizbullah mengaku pihaknya telah menembakkan 2 putaran salvo rudal. 1 orang dilaporkan terluka akibat serangan tersebut. Menurut petugas medis tempat, korban terkena pecahan peluru yang jatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.